Baik Bapak Ibu, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat? Semangat. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan latihan core, mari kita berikan waktu kita membantu teman kita calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Gunung Sitoli untuk melaksanakan aksi nyata. Salah satunya adalah melaksanakan sosialisasi kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Gunung Sitoli. Kami harapkan nanti pada Bapak Ibu semuanya semoga termotivasi kita dalam mengikuti atau mendaftarkan diri sebagai calon guru penggerak untuk hari-hari ke depan. Nah, untuk selanjutnya kami berikan waktu kepada Ibu Hana. Pada Ibu, silakan. Baik Bapak Ibu, selamat pagi semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Iya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami di depan ini untuk menyampaikan berupa aksi nyata sebagai tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Gunung Sitoli. Pada kesempatan ini di sini dulu kami memperkenalkan diri bahwa kami ini angkatan ke-7 khusus guru penggerak dari SMA Negeri 1 Gunung Sitoli, dan di dalam kami mengikuti pendidikan guru penggerak ini tidak akan pernah lepas dari dukungan sekolah kita tercinta ini, khususnya dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian dari kerjasama dari rekan-rekan guru atau teman-teman sejawat yang adalah, dan teristimewa dari dukungan anak-anak sekolah kita, siswa-siswi kita, dan seluruh warga sekolah. Nah, pada kesempatan ini kami ditugaskan untuk mensosialisasikan atau harus menyampaikan ke rekan-rekan guru di mana kami bertugas saat ini, yaitu satu materi tentang modul budaya positif. Dan ini sesi berbagi untuk teman-teman Bapak Ibu guru. Sebelumnya beberapa minggu yang lalu di sekolah kita materi ini juga pernah disampaikan oleh rekan calon guru penggerak angkatan 6. Dan pada saat ini kami mau melanjutkan kembali untuk mensosialisasikan tentang modul budaya positif ini. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang apa itu budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah. Dalam hal ini kita harus merubah paradigma kita sebagai guru dalam mengontrol siswa. Satu kegiatan yang dipraktekkan dalam hal ini yaitu mencoba membuka genggaman tangan atau menutupnya. Di sini Bapak Ibu saya undang untuk mencoba menggenggam tangan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian Bapak Ibu mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu dan coba bayangkan bahwa di dalam tangan tersebut tersimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena benda itu penting untuk kehidupan Bapak Ibu. Lalu di sebelah Bapak Ibu, rekan dari Bapak Ibu atau Bapak Ibu yang lain ditugaskan untuk mencoba dengan segala cara bagaimana membuka kepalan tangan Bapak Ibu itu. Lalu boleh teman Bapak Ibu itu membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Bapak Ibu uang untuk bersedia membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Nah, dari yang kita praktekkan ini adalah posisi bagaimana kita mengontrol diri. Apakah kepalan tangan kita itu terbuka hanya karena paksaan atau rayuan dari rekan kita, atau itu adalah kita sendiri yang menentukan.
Dan itu adalah yang menunjukkan bahwa kontrol itu sebenarnya berasal dari dalam diri. Jadi ketika kita sebagai seorang guru ingin merubah siswa, mengontrol siswa, itu lebih tepatnya adalah memberikan kepada mereka motivasi dari dalam, atau itu harus muncul dari motivasi intrinsik atau dari dalam diri sendiri. Karena kita tidak bisa mengontrol perilaku orang di luar diri kita. Nah, di sini budaya positif yang pertama yaitu mengenai disiplin. Makna kata disiplin yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Berikutnya, ini adalah paradigma atau perubahan paradigma disiplin positif yang disampaikan melalui teori kontrol atau choice theory oleh William Glasser. Pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi dalam hal ini kita itu memakai teori motivasi. Yang pertama, kita termotivasi untuk disiplin itu pertama untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Dan itu semua bertujuan untuk mencapai nilai-nilai kebajikan universal. Dan untuk mencapai nilai-nilai kebajikan universal itu, salah satu cara yang kita lakukan adalah membuat atau menyusun yang namanya keyakinan kelas. Yang ketiga, tentang model berpikir menang-menang. Apa yang mau kita capai yaitu nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Yaitu pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan enam, mandiri. Selanjutnya, mari kita melihat tentang apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman biasanya itu murid atau anak akan tersakiti. Yang kedua, perilaku pasif dan agresif meningkat. Yang ketiga, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Yang kedua, tentang konsekuensi, yaitu pertama, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Yang kedua, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dan yang ketiga, yaitu restitusi. Restitusi dalam hal ini yaitu pertama, murid atau anak mendapatkan penguatan. Yang ketiga, yang kedua, masalah terpecahkan. Yang ketiga, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, untuk mewujudkan budaya positif, terutama untuk mendisiplinkan anak, maka ada satu yang ditawarkan oleh program guru penggerak ini, yaitu melaksanakan restitusi. Yaitu pertama dulu kita menyepakati keyakinan-keyakinan kelas, dan ketika kita sudah yakin maka kita akan melaksanakannya. Dan ketika anak-anak itu melanggarnya, maka kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memperbaiki kembali kesalahan-kesalahannya. Nah, mari kita lihat tentang restitusi dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama, untuk identitas gagal, dalam hal ini perilaku kontrol negatif, yaitu penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru berbuat itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kalau pembuat merasa bersalah itu biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam, dan biasanya akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan begini. Kalau kamu sudah lalu kalau dia ingin membuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan
bapak atau ibu, dan hasilnya seperti yang saya katakan tadi itu memberontak, mendendam dan menyalahkan orang lain, dan bahkan anak bisa berkata saya tidak peduli. Lalu dampaknya pada murid selalu akan mengulangi kesalahan tersebut dan berperilaku agresif. Sedangkan apa yang kaitannya dengan dunia berkualitas anak, murid akan berada di luar dunia yang berkualitas. Berikutnya, untuk membuat merasa bersalah, biasanya itu guru sering berceramah dan menunjukkan kekecewaan mendalam dengan berkata, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Sehingga hasilnya, biasanya anak akan menyembunyikan dan menyangkal atau berbohong dan berkata, maafkan saya. Dan dampaknya adalah merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kaitannya dengan dunia berkualitas anak, yaitu murid meletakkan guru itu di dalam dunia berkualitas. Berikutnya, identitas berhasil atau sukses. Yang pertama yaitu perilaku kontrol positif dalam hal ini, yaitu sebagai teman. Ketika kita berada dalam posisi teman, maka kita akan berbuat sebagai guru, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Biasanya kita akan berkata, lakukan untuk bapak ibu, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Hasilnya ketergantungan, dan murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Dan dampaknya pada murid yaitu tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Sedangkan kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Perilaku kontrol positif yang keempat yaitu tentang pemantau. Dalam hal ini biasanya guru akan berbuat, menghitung dan mengukur, dan dengan berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya, sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang, dan hasilnya menyesuaikan bila diawasi, bila tidak maka dia akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya-budaya positif. Lalu biasanya murid berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Dampak pada murid. Murid lebih menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri untuk mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru atau peraturan di dunia berkualitas. Yang terakhir, nah ini dia motivasi intrinsik. Ini langsung kontrol diri. Dan ini juga identitas berhasil dan sukses. Dalam hal ini guru sebagai manajer, di mana kita bisa melihat guru yang manajer ini adalah mengajukan selalu pertanyaan-pertanyaan ketika anak-anak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan kelas atau budaya positif. Biasanya guru akan berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamukah akan memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Lalu hasilnya, ini menguatkan watak atau karakter, dan murid akan berkata, bagaimana ya caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan ini. Jadi anak berpikir dari dalam dirinya sendiri untuk merubah dirinya. Nah, dampak pada murid yaitu dia akan mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas anak, yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, satu program yang ditawarkan oleh guru penggerak, pendidikan guru penggerak saat ini, yaitu melaksanakan segitiga restitusi ketika kita ingin memperbaiki kesalahan anak untuk menghindari yang namanya hukuman dan pembuat merasa bersalah. Yang pertama yang kita satu masalah atau melakukan hal yang bertentangan dengan budaya positif, yang pertama kita lakukan itu adalah menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, yaitu kita melihat bahwa kesalahan yang dilakukan anak itu kita akan mengatakan bahwa berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, dan kita akan menyelesaikan permasalahan ini. Kami beri kesempatan kepada Ibu Eli. Baik, terima kasih Bu untuk pemaparannya dan berbagi tentang budaya positif untuk anak-anak. Di sini yang menjadi pertanyaan kami,
adalah di posisi apakah kontrol kita untuk memberikan hukuman kepada siswa, karena kita ketahui sendiri kadang siswa juga tidak bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan. Itu aja dari kami. Terima kasih. Baik Ibu Eli, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini Ibu Eli menanyakan tentang materi ini, posisi kontrol guru seperti apakah yang sebaiknya yang bisa kita lakukan sebagai Bapak Ibu guru, mengingat dengan sikap dan perilaku karakter anak-anak kita yang saat ini mungkin sulit untuk kita kontrol. Baik Bapak Ibu, kami akan menjawab apa yang dipertanyakan oleh Ibu Eli ini sesuai dengan materi ini. Di sini kita sudah ditawarkan tadi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, yang ditawarkan dalam program guru penggerak ini adalah posisi kontrol yang terbaik yang kita lakukan itu adalah sebagai manajer. Karena posisi ini lebih kepada berpihak pada siswa. Artinya, setiap kesalahan yang dilakukan anak-anak itu, kita mencoba bertanya kepada mereka sesuai dengan segitiga restitusi. Yaitu kita menstabilkan dulu identitas mereka, kemudian kita memvalidasi tindakan mereka yang salah, dan kemudian kita mengembalikan mereka pada keyakinan kelas atau sekolah yang sudah disepakati sebelumnya. Dan itu yang ditawarkan dalam program guru penggerak, posisi yang terbaik. Tetapi tidak lepas juga posisi-posisi berikutnya, karena ada juga anak sudah ditangani, tetapi ini juga kita penegakan disiplin sekolah ya. Tentu kita juga butuh ketegasan. Mungkin pada tahap-tahap berikutnya mungkin berlaku sebagai pemantau atau pembuat merasa bersalah, bahkan sebagai penghukum. Jadi demikian saja Bu Eli yang bisa kami tanggapi dari apa yang Ibu tanyakan pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan untuk materi budaya positif, dan apa yang kami sampaikan ini semoga bermanfaat, dan mari kita melaksanakannya dalam kegiatan dan tugas kita sebagai seorang guru. Dan pada kesempatan ini juga kami mau mengajak Bapak Ibu guru untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan berikutnya. Dan Bapak Ibu, dan terimalah salam kami, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Yahoo! Sosialisasi dari saudari kita Ibu Hana, calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Gunung Stoli, atas kerjasama dan perhatian kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Demikian, terima kasih. Yahoo! Baik anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Sekali lagi, mau dengar? Luar biasa, yes, yes, yes. Baik, luar biasa semuanya. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas kerja kelas di kelas kita ini. Kira-kira ada yang tahu tidak tentang apa itu keyakinan kelas? Siapa yang bisa menyampaikan? Betul sekali, tentang kesepakatan kelas. Pada pertemuan kita kali ini, kesepakatan kelas atau nah, ini keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang mau kita bahas ini adalah tentang budaya positif. Kita bersama-sama akan membicarakan apa yang menjadi keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama-sama untuk kita jalankan di setiap pembelajaran yang akan kita lalui pada semester pada tahun ini. Dan ini tujuannya untuk menciptakan budaya positif baik di sekolah kita maupun di dalam kelas kita ini. Nah, di sini Ibu sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok. Di sini ada 3 kelompok ya.
boleh mengusulkan apa yang menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang bisa kita jalankan dalam pembelajaran kita di sekolah ini. Ibu tentukan ya, kelompok 1, di sini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Sekarang Ibu beri kesempatan kepada masing-masing kelompok budaya-budaya positif aja, apa saja yang kita bisa usulkan untuk kita sepakati. Silahkan. Kelompok 1 kira-kira apa yang bisa diusulkan? Ya, siapa yang sudah membicarakan dengan kelompok? Silakan. Dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 mengusulkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Kelompok 1 mengusulkan supaya kelas kita ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya, siapa lagi kelompok yang mau mengusulkan kesepakatan kelas? Silakan dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 mengusulkan keyakinan kelas 1, keyakinan kelas yang akan dilaksanakan atau kesepakatan kelas yang akan dilaksanakan, yaitu melakukan hal-hal yang baik. Melakukan hal-hal yang baik. Dari kelompok 2 mengusulkan tentang melakukan hal-hal yang baik. Baik, terima kasih kelompok 2. Dari kelompok 3, oh ya silakan, Ipin. Kami dari kelompok 3 kesepakatan apa yang menjadi kesepakatan kelas sebagai sini, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Kesepakatan kelas dari kelompok 3 yaitu belajar sungguh-sungguh. Baik, ini That one girl with the fangs. masing-masing orang satu contoh saja, tidak usah banyak-banyak, tapi contoh itu nanti itulah yang kita laksanakan bersama. Contohnya tidak usah banyak-banyak. Biar kelompok kita dulu saja.
Kenalkan, nama saya Surya Malisitante dari kelas 12 IPA 1 dari SMA Negeri 1 Gunung Sindori. Mengenai pembelajaran tentang keyakinan kelas yang disampaikan oleh Ibu Hana Teombanua pada hari ini, mengenai budaya-budaya dan hal-hal positif yang akan kami sepakati untuk kami laksanakan dalam kelas, yang memang hal ini berasal dari hati kami sendiri dan dari dalam diri kami sendiri. Pembelajaran ini sangat menyenangkan karena sangat berpihak kepada kami dan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan apa saja hal-hal yang akan kami sepakati dan akan kami lakukan di dalam kelas, terutama hal-hal positif. Dan jika kami melanggarnya, kami akan memperbaikinya. Demikian, terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Albert Warubu dari kelas 12 IPA 4 yang diwalikan oleh Ibu Hana, dan saya berasal dari SMA Negeri 1 Gunung Sindori. Berdasarkan dengan keyakinan kelas yang telah kami buat dan sepakati di kelas 12 IPA 4 ini, kami sebagai siswa-siswi merasa tidak dirugikan dengan hal ini. Karena dengan adanya keyakinan kelas ini yang telah kami bentuk dan kami telah sepakati, kami siswa-siswi merasa lebih nyaman. Karena kenapa? Kami bisa mengutarakan beberapa hal yang memang kami mau ada di kelas ini, sehingga kami itu dalam proses belajar mengajar nyaman, tidak ada yang merasa dirugikan atau yang merasa tidak senang. Dan untuk keyakinan kelas ini juga akan kami terus lakukan supaya terciptanya budaya positif dalam kelas 12 IPA 4. Terima kasih.